Everyone, perkenalkan nama saya Felicia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham yaitu ICBP. Dan bisnis utama ICBP adalah salah satu produsen produk konsumen bermerek terbesar dan terkemuka di Indonesia. Bisnisnya terbagi ke dalam 6 segmen, yaitu mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Contoh mereknya seperti Indomie, Indomilk, Citato, Qtela, Popmie, dan Promina. Jadi, ICBP adalah salah satu produsen produk konsumen bermerek atau consumer branded product terbesar dan terkemuka di Indonesia serta global. Kekuatan utama ICBP terletak pada top of mind merek-mereknya yang mengakar kuat di benak konsumen. Jadi, pencapaian 2025, perusahaan memiliki kinerja yang baik, penjualan sebesar 75 triliun, laba kotor sebesar 26,36 triliun, laba bersih sebesar 10,75 triliun, aset sebesar 136 triliun, ekuitas sebesar 74 triliun, dan kewajiban sebesar 62 triliun. Jadi, pasar domestik menyumbang bagian terbesar, yaitu 69%, sementara pasar luar negeri berkontribusi sebesar 31%. Performa per segmen, yaitu divisi mie instan, tetap menjadi tulang punggung utama dengan 75% dari total offset, segmen dairy sebesar 13%, makanan ringan 6%, dan penyedap makanan 6%. Analisis rasio keuangan, jadi gross margin-nya sebesar 32,5%, net profit margin meningkat menjadi 14,3%, mengindikasikan keberhasilan manajemen dalam mengoptimalkan biaya operasional dan mempertebal profitabilitas bersih. Total aset naik 7,5% menjadi 136 triliun dengan ekuitas sebesar 74 triliun dan liabilitas 62 triliun. Rasio utang terhadap modal berada di level aman di bawah 1 kali, menunjukkan risiko solvabilitas yang makin terkendali. Jadi, keunggulan kompetitif Indofood CBP adalah pertama, kekuatan merek yang legendaris, 2, jaringan distribusi yang terintegrasi, 3, efisiensi biaya yang integrasi vertikal, 4, diversifikasi produk yang sukses, 5, top of mind merek-mereknya. Jadi, keunggulan kompetitif ICBP adalah kombinasi yang sempurna antara kekuatan merek yang legendaris, efisiensi biaya logistik berkat integrasi vertikal, dan jangkauan distribusi yang tak tertandingi. Ditambah dengan ekspansi global yang agresif, ICBP tidak hanya sekedar bertahan dari kompetisi, melainkan terus mendikte arah pasar industri FMCG. Financial highlight. Jadi, penjualan pada tahun 2024 sebesar 72,59 triliun dan naik menjadi 74,85 triliun pada 2025 dengan growth sebesar 3,1%. Laba kotor dari 26,89 triliun di tahun 2024 menjadi 26,36 triliun. Jadi berkurang sebesar 2%. Laba usaha dari 16,32 triliun menjadi 16,60 triliun di tahun 2025. Jadi menaik sebesar 2%, laba bersih dari 8,81 triliun di tahun 2024 menjadi 10,75 triliun di tahun 2025. Jadi naik sebesar 22%. Jadi net profit margin-nya adalah di tahun 2024 yaitu 12,14%, di tahun 2025 14,36%. Jadi, ICBP membukukan pertumbuhan positif pada tahun 2025 dengan mencatatkan penjualan neto sebesar 74,85 triliun atau tumbuh 3,1% secara tahunan. Meskipun terjadi tekanan pada harga komoditas yang memicu kenaikan beban pokok penjualan dan mengoreksi laba bruto tipis 2% menjadi 26,3 triliun, ICBP berhasil menunjukkan resiliensi operasional yang solid. Net profit margin-nya meningkat signifikan menjadi 14,36% dan peningkatan margin pada laba bersih ini mencerminkan tingginya kapabilitas manajemen dalam mengkonversi pendapatan menjadi keuntungan yang secara lebih efisien.
Jadi, pendorong pertumbuhan atau katalis positif, dominasi pasar dan pricing power. Loyalitas kuat terhadap merek Indomie membuat ICBP mampu melakukan penyesuaian kenaikan harga jual rata-rata secara berkala tanpa kehilangan konsumen secara masif. Risiko utama yang harus kita cermati adalah volatilitas nilai tukar atau rupiah. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya impor bahan baku gandum dan kemasan plastik. Kenaikan harga komoditas, fluktuasi harga bahan baku utama seperti gandum dan crude palm oil atau CPO masih menjadi ancaman bagi margin laba kotor perusahaan. Jadi, ICBP adalah saham defensif yang secara fundamental masih sangat kuat dan bertumbuh. Namun, efisiensi bottom line atau laba bersih sepanjang tahun ini akan sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan harga komoditas global. Jadi, disclaimer, analisis ini bersifat edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Jadi, segala keputusan investasi dan risiko berada di tangan Anda sendiri. Jadi, do your own research. Terima kasih sudah mendengarkan.